salam sejahtera. Sudah. Oke, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Bagaimana kabarnya kalian pada pagi hari ini? Kiranya semua dalam keadaan sehat. Oke, seperti jadwal kita pada pagi hari ini, yaitu pada 7.30 sampai 7.45. Anak-anak baik SD dan SMP Widya Wiyata untuk absen di live chat YouTube dengan format nama lengkap dan kelas. Dan pukul 7.46 live chat akan dikunci sehingga kalian tidak bisa absen lagi. Oke, puji Tuhan sudah cukup banyak anak yang sudah masuk di live streaming kita pada pagi hari ini. Miss Esther selaku pembawa acara ingin salam-salam dulu untuk kalian semuanya. Selamat pagi semuanya. Ada kelas 1? Pagi, salam untuk dari Miss Esther. Kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6, 7, 8, dan 9. Ayo yang belum masuk untuk segera masuk live streaming kita sehingga pada 7.45 tepat kita akan memulai ibadah Natal kita secara virtual. Sebelumnya, Miss Esther akan membacakan susunan acara perayaan Natal SD SMP Widya Wiyata dengan tema mereka akan menamainya Immanuel. Dengan dasar dari firman Tuhan, Matius 1 ayat 23. Pukul 7.30 sampai pukul 7.45, absensi by live streaming. Pukul 7.45 sampai pukul 7.50, sambutan dari Memdiken selaku Kepala Sekolah SD Widya Wiyata. Pukul 8 sampai pukul 9.15, ibadah perayaan Natal akan segera dimulai. Oke, seperti tema kita pada pagi hari ini, yaitu mereka akan menamainya Immanuel. Miss Esther akan membacakan sebentar. Perayaan Natal menjadi momen yang ditunggu-tunggu oleh umat Kristiani di seluruh dunia. Tak terkecuali kita yang ada di Indonesia. Natal adalah perayaan imani Allah menjadi manusia. Berjuang dan Allah masuk ke dalam dunia ini menjadi manusia untuk berjuang bersama kita. Ia datang ke dunia untuk memberi kekuatan bagi kita manusia bahwa perjuangan manusia di dunia tidaklah sia-sia. Mungkin berbeda dari biasanya. Perayaan Natal tahun ini digelar di tengah situasi pandemi COVID-19. Tentu ada banyak penyesuaian yang harus dilakukan sesuai ketentuan pencegahan COVID-19. Tema Natal yang kita angkat pada tahun ini adalah mereka akan menamakannya Immanuel. Situasi pandemi COVID-19
yang telah melanda dunia saat ini. Mungkin menjadi rasa prihatin kita. Tapi kita tidak boleh melupakan apa itu momen Natal. Tema Natal tahun ini merupakan pesan yang disampaikan malaikat ketika menampakkan diri kepada Yusuf yang saat itu berencana memutuskan Maria secara diam-diam setelah mengetahui tunangannya mengandung. Peristiwa tersebut diharapkan bisa mengingatkan orang Kristen di seluruh dunia tentang penggenapan nubuat akan kedatangan Sang Mesias dalam Perjanjian Lama yang banyak disampaikan oleh para nabi. Walaupun masih berjuang menghadapi pandemi, termasuk kita, anak-anakku sekalian, baik di rumah maupun para guru kalian yang di sekolah, kita tidak bisa merayakan Natal bersama-sama seperti biasanya. Tetapi tetaplah kita merayakan Natal di tahun 2021 ini tetap dengan penuh sukacita dan penuh harapan seperti para malaikat. Dialah Allah Immanuel, yang berarti Tuhan beserta kita. Ketika kita merayakan Natal, apakah kita sungguh-sungguh merasakan bahwa Yesus datang ke dunia ini adalah Immanuel, yaitu Allah menyertai kita? Miss Esther harap dan para guru-guru berharap, baik di rumah maupun di sekolah, semua katakan amin. Kita percaya dan kita yakini Immanuel akan ada untuk selamanya, baik dulu, sekarang, dan selamanya. Itu adalah dasar tema perayaan Natal kita pada pagi hari ini, yaitu mereka akan menamakannya Immanuel. Kiranya kita tetap berpegang teguh bahwa Tuhan Yesus senantiasa menjadi Immanuel kita sekarang, baik sekarang sampai selamanya. Oke anak-anakku, sekarang sudah pukul 7.43. Miss Esther mengingatkan kurang 2 menit lagi kalian untuk dapat absensi di live chat YouTube sebelum live chatnya akan dikunci. Kenapa Miss? Karena 7.45 tepat kita akan mulai ibadah kita, yang dimulai dari sambutan, sehingga kalian tetap fokus untuk ibadah dan tidak mengotak-atik live chatnya. Seperti itu. Kira-kira masih banyak yang absensi, Mister? Baik, kita tunggu 2 menit lagi. Sambil menunggu kurang 1 menit, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Mungkin kelas 2 sampai kelas 2 sampai kelas 6, kelas 8 sampai kelas 9 sudah kenal beberapa dari guru kalian. Tapi siswa baru yaitu kelas 1 dan kelas 7 ada yang beberapa yang tidak mengenal. Ya, untuk mengisi waktu sebentar, Miss Esther akan memperkenalkan para guru kalian yang terlibat pada
perayaan Natal bersama secara virtual ini ya. Saya secara pribadi adalah Miss Esther. Miss Esther adalah guru SMP Widya Wiyata, mengajar IPS dan PKN dan wali kelas 7A. Terus kelihatan enggak ya? Oh, udah selesai. Terus sebelah saya adalah Halo anak-anak, saya Miss Gita. Saya adalah guru pendamping khusus yang menemani teman-teman kalian yang berkebutuhan khusus. Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Miss Heni. Miss Heni mengajar di SMP, yaitu Mapel Bahasa Jawa dan SPK. Selamat pagi anak-anak, saya Miss Sisil, guru BK SMP Widya Wiyata. Shalom semuanya, saya Miss Selvi, ngajar di SD dan bidang studi agama Kristen. Oke, selamat Natal. Halo, selamat pagi buat kalian semua, sungguh bahagia kita bisa berjumpa lagi. Saya Mr. Puput, guru pendamping kelas khusus. Selamat beribadah, tetap semangat ya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, saya Mr. Yedi, guru agama Katolik kelas 1 sampai kelas 6 SD. Terima kasih dan tetap sehat dan bahagia. Oke, terima kasih untuk para guru yang hebat. Terima kasih. Kurang 3 lagi, tapi karena di technical support tidak bisa masuk ke layar, yaitu Mr. Andreas yang mengajar di SMP, mengajar agama Katolik dan BK. Lalu Ibu Kepala Sekolah kita tercinta, Ibu Miss Niken, selaku Kepala Sekolah SD Widya Wiyata. Dan satu guru lagi yang toleransinya sungguh luar biasa. Beliau membantu kita pada perayaan Natal bersama kita, yaitu Mr. Faisal yang mengajar di SD wali kelas 6. Terima kasih untuk semuanya, oke? Seperti susunan acara kita, mulai detik ini live chat di YouTube akan dikunci. Mohon Mister bisa mengunci live chatnya. Oke, sekarang kita mulai. Terima kasih untuk semuanya yang masih bergabung di perayaan Natal kita hari ini. Saya beri waktu dan tempat kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Widya Wiyata, Mem Vincentia Niken, untuk memberikan sambutan dan membuka perayaan Natal kita bersama. Monggo. Terima kasih Miss Esther. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya yang hadir di sini. Selamat pagi anak-anak yang berada di rumah. Dan selamat pagi untuk Bapak Ibu orang tua yang sedang mendampingi anak-anak untuk mengikuti perayaan Natal bersama SD SMP Widya Wiyata. Kali ini saya berdiri di sini sekaligus mewakili Miss Jenny yang kesehatannya hari ini agak terganggu ya, sehingga tidak bisa hadir, yang sedianya juga mau hadir. Untuk itu sambutan ini saya mewakili untuk SD dan SMP Widya Wiyata tercinta kita. Tanpa terasa kita sudah berada di awal tahun 2021. Semoga kita semua berada dalam sukacita, gembira, sehat, dan selanjutnya dengan optimisme penuh harapan untuk bisa melalui tahun 2021. Untuk itu dengan semangat damai Natal, mari kita rayakan bersama hadirnya Sang Juru Selamat
dalam hati kita, sehingga dengan penuh harapan tahun 2021 kita lebih banyak melaluinya dengan kebaikan, keberhasilan, sehat, damai, dan pandemi segera berlalu. Untuk itu anak-anak, walaupun sudah agak terlambat ya, tapi perayaan Natal kali ini, perayaan Natal kita adalah perayaan Natal Ekumene ya. Jadi kita rayakan karena memang semester 2 baru kita mulai beberapa hari. Semoga tidak mengurangi makna sukacita Natal di hati kalian semua. Dan anak-anak, Bapak Ibu guru di sekolah berharap tetap mengikuti dari awal hingga berakhirnya acara kali ini. Salam Natal, salam penuh damai, sukacita dalam Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Amin. Baik, terima kasih Miss Niken atas sambutan yang luar biasa. Demikian sambutan yang sudah diberikan. Kiranya semua tetap dapat fokus mengikuti ibadah Natal kita pada hari ini. Terima kasih untuk anak-anak yang sudah bergabung dan para orang tua yang telah mendampingi putra-putrinya. Jangan lupa anak-anakku untuk minimal mengambil 2 foto bukti keikutsertaan yang nanti kalian akan kirim ke guru agama kalian masing-masing. Baiklah, Miss Esther tidak akan berpanjang lebar lagi. Ibadah perayaan Natal SD SMP Widya Wiyata dengan tema mereka akan menamainya Immanuel. Dalam Matius 1 ayat 23 akan segera dimulai. Mohon semua murid yang ada di rumah dapat menyiapkan tempat duduk dengan baik, menyiapkan Alkitabnya, dan mengikuti ibadah perayaan Natal dengan sebaik-baiknya. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu Guru yang berada di sekolah dan anak-anak yang di rumah, serta para orang tua yang mendampingi putra-putrinya. Pagi ini kita akan melaksanakan ibadat Natal bersama. Marilah kita menyiapkan hati dan pikiran kita sehingga kita layak dan pantas mengikuti ibadat Natal ini. Walaupun Natal kita rayakan tiap tanggal 25 Desember, tetapi sukacita Natal masih kita rasakan bersama sampai dengan hari ini. Tema Natal kali ini adalah mereka akan menamainya Immanuel. Mari Bapak Ibu Guru dan anak-anak serta para orang tua, kita buka ibadat ini dengan lagu pembukaan dan kita nyanyikan dengan penuh sukacita. Sudah bergema
Mari kita tandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus selalu beserta kita. Ibu, bapak, dan anak-anak, serta para orang tua yang dikasihi Tuhan, puji syukur kita haturkan kepada Tuhan Allah yang Maha Kasih, karena kasih-Nya telah menyatukan kita di tempat ini. Untuk memuji dan memuliakan Dia dalam doa-doa kita. Dengan kerendahan hati dan kesadaran diri kita berkumpul di sini. Semoga pikiran dan hati kita dibuka oleh Allah untuk mengerti sabdanya yang akan kita dengar dan kita renungkan bersama. Biarkanlah diri kita dibimbing Roh Kudus, sehingga ibadat ini berguna bagi kehidupan kita dan iman kita semakin bertumbuh. Menyadari segala salah dan dosa kita, marilah kita mohon ampun kepada Tuhan agar layak dan pantas melaksanakan ibadat ini. Mari kita nyatakan rasa sesal dan dosa kita dengan doa tobat. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Peran Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan pada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanlah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanlah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanlah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Ya Allah, pada hari ini, dengan bimbingan bintang, Engkau telah mewahyukan putra tunggal-Mu kepada bangsa-bangsa. Kami mohon, semoga kami yang telah mengenal Engkau dalam iman, kelak Engkau perkenankan memandang wajah-Mu dalam kemuliaan. Dengan perantaraan Bacaan dari kitab Yesaya. Beginilah kata Nabi kepada Yerusalem. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anakmu perempuan digendong. Melihat itu, engkau akan heran dan berseri-seri, engkau akan tercengang dan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu, unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan-perbuatan masyhur Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan.
Segala ujung bumi melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Segala ujung bumi melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Ya Allah, berikanlah hukum-Mu kepada raja dan keadilan-Mu kepada putera raja. Kiranya ia mengadili umat-Mu dengan keadilan dan menghakimi orang-orang-Mu yang tertindas dengan hukum. Segala ujung bumi melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Kiranya keadilan berkembang dalam zamannya dan damai sejahtera berlimpah sampai tidak ada lagi bulan. Kiranya ia memerintah dari laut ke laut, dari sungai Efrat sampai ke ujung bumi. Segala ujung bumi melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami telah melihat bintang Tuhan terbit di ufuk timur, dan kami datang menyembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem, di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia." Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, "Di Bethlehem, di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel." Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak.
Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, "Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia." Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka, hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Mari kita mendengarkan renungan Natal dari Romo Agustinus Ferdian. Teman-teman SD dan SMP Widya Wiyata yang dikasihi Tuhan, saya Romo Ferdian mengucapkan selamat Natal dan juga selamat Tahun Baru 2021. Semoga semua harapan dan juga doa adik-adik semuanya selalu disertai oleh Tuhan dan juga kita selalu dikuatkan oleh semangat Natal ini. Nah, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang coba kamu hening sebentar. Dan kemudian bayangkan kalau ada kata Natal, apa yang terlintas di benakmu? Nah, pasti kalau kita semua mendengar kata Natal, paling tidak yang terlintas di benak kita itu ya Sinterklas. Kemudian misa Natal. Kemudian mungkin ya kado Natal yang kita terima. Atau mungkin jalan-jalan bersama keluarga karena libur. Semua itu tentu gambaran-gambaran yang begitu menyenangkan. Dan gambaran yang menyenangkan itu tidak pernah atau sangat berbeda dengan hari-hari yang lain selama 1 tahun. Karena Natal selalu membawa hal yang istimewa bagi kita. Coba bayangkan atau ingat-ingat apa yang sudah kamu semua alami di Natal-Natal pada tahun sebelumnya. Kamu bersama keluarga datang ke gereja, menggunakan pakaian yang terbaik. Kemudian masuk gereja melihat hiasan-hiasan Natal. Ada kur, ada kandang Natal. Dan suasananya pasti berbeda dan begitu menyenangkan di hati. Dan memang demikianlah Natal. Natal itu selalu membawa damai. Seperti Yesus yang ke dunia untuk membawa damai bagi kita semua. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, semua orang, Romo, teman-teman semua, orang tua, guru semuanya, tentu mengharapkan bahwa Natal itu adalah selalu momen yang bahagia. Akan tetapi, tahun 2020 ini memang tahun yang hadir secara berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Ada pandemi, dan itu mengubah banyak hal. Bukan hanya di hidup Romo dan adik-adik, tetapi hidup seluruh dunia. Misalnya, kalau adik-adik dulu bisa ke sekolah, bisa belajar bersama teman-teman, bisa saling guyon, canda, tertawa bersama. Tetapi sekarang harus belajar jarak jauh. Dan pada akhirnya, kemudian ya tidak bisa bertemu dengan teman-teman. Juga kalau adik-adik pernah lihat, juga ada orang-orang yang mengalami dampak tidak bisa bekerja, kehilangan pekerjaannya karena pandemi ini. Jadi duka ini, perasaan sedih ini bukan hanya perasaan Romo dan adik-adik, tetapi semua orang. Kita jadi terbatas, tidak bisa pergi ke rumah teman, tidak bisa pergi ke mall, tidak bisa ke gereja.
Semuanya serba terbatas. Nah, kemudian bagaimana? Apakah Natal ini menjadi berbeda? Apakah Yesusnya berbeda? Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, ketika kita mengalami Natal yang sederhana, mungkin adik-adik juga belum berkesempatan untuk bisa hadir ke gereja. Mungkin yang dulunya adalah misdinar belum bisa melayani di gereja. Tetapi justru di Natal kali inilah kita diajari oleh Yesus sesuatu yang baru dan mendalam. Yaitu bahwa kita semua diajak untuk masuk ke inti dari Natal itu sendiri. Dan inti Natal adalah Yesus sendiri. Pribadi Yesus sendiri. Nah, inti itu apa sih Romo? Nah, inti itu seperti kalau teman-teman semua makan telur mata sapi, ya pasti seneng kan ya? Rasanya tentu nikmat dengan nasi hangat dan kecap begitu ya. Wah, ini kok jadi ngomongin makanan ya. Tetapi inti itu seperti kalau teman-teman makan telur mata sapi, intinya itu apa? Yang bagian paling enak kan pasti kuning telurnya. Biasanya kalau dulu Romo pada waktu masih kecil nggak terlalu suka putih telurnya. Tetapi yang dimakan yang bagian inti atau bagian kuning dari telur itu. Nah, Natal ini kita diajak untuk masuk ke inti dari Natal. Bagian kuning telurnya dari Natal itu, yaitu adalah Yesus sendiri. Nah, mengapa demikian? Karena biasanya dan sangat mungkin kalau di Natal sebelumnya, kita ini kan kadang tidak sampai pada inti Natal. Karena apa? Ya kita senangnya kegiatannya rame-rame, hadiahnya, liburannya. Tetapi kadang kita lupa bahwa inti dari Natal itu adalah Yesus sendiri. Sehingga kali ini ketika kemeriahan itu tidak ada, kita dipanggil untuk masuk ke dalam pribadi Yesus sendiri. Jadi Natal itu bukan pernak-perniknya, Natal bukan kegiatan rame-ramenya, bukan liburannya, tetapi Natal itu adalah kita kembali kepada siapa? Kepada Yesus sendiri. Nah, jadi jangan salah. Masa begini, kita ada seorang yang ulang tahun ya, kita diundang ke ulang tahun. Kemudian kita datang, kita makan-makan, senang-senang. Tetapi kita lupa mengucapkan selamat ulang tahun kepada yang ulang tahun itu sendiri. Sehingga ya kita jadi lupa bahwa inti dari Natal itu adalah sebenarnya Yesus sendiri. Kan tidak sopan kita diundang ke upacara perayaan Natal, perayaan ulang tahun tadi maksudnya. Tetapi kemudian ya kita lupa bahwa yang ulang tahun itu kita nggak beri ucapan salam. Nah, maka kita dipanggil kembali untuk masuk pada pribadi Yesus sendiri. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, kemudian bagaimana sih kita harus menghayati Natal, kita kembali berjumpa dengan Yesus sendiri? Sederhananya adalah bahwa ya kita dipanggil untuk selalu ingat, baik dalam pikiran, hati, dan tindakan kita bahwa Yesus itu adalah yang utama dari Natal itu sendiri. Kita dalam setiap tindakan, baik hari ini sampai nanti ke depannya, ingat-ingat selalu, apakah ketika aku berbuat ini, kira-kira Yesus ini seneng gak ya dengan tindakanku? Ataukah Yesus nanti kecewa dengan aku karena aku sebenarnya tahu yang baik, tahu yang benar, tapi sudahlah, tidak aku kerjakan. Mungkin masih males-malesan, diminta orang tua kerjakan ini, tetapi tidak mau ngerjakan. Diminta jangan pergi, main, tetapi tetap pergi. Nah itu selain mengecewakan orang tua, juga Yesus bisa jadi kecewa. Nah, maka dari itu ingat, mulai hari ini sampai ke depannya, kalau mau bertindak, tanyakan pada diri adik-adik, ini Yesus ini seneng gak ya dengan tindakanku? Nah, maka kemudian harus berani bilang, oh tidak, ini Yesus gak bakal seneng dengan tindakanku. Jadi aku bilang tidak. Nah, begitu. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, dan dengan kita berjumpa dengan Yesus sendiri itu, artinya juga kita ini ikut salah satu nasihat dari Paus Fransiskus. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, satu hal yang dinasihatkan oleh
Paus Fransiskus. Ketika kita sungguh-sungguh mau meneladani Yesus itu, ada 3 kata kunci yang harus selalu kita sering ungkapkan dalam hidup sehari-hari. Yang pertama adalah terima kasih. Yang kedua, minta tolong. Dan yang ketiga adalah minta maaf. Ya. Jadi diingat-ingat ya, 3 ya. Terima kasih, kemudian minta tolong, dan yang terakhir adalah minta maaf. Nah, mengapa kita perlu untuk sering mengucapkan kata-kata itu? Karena dengan kata-kata itulah kita bisa menyenangkan orang lain. Bisa membuat orang lain yang mungkin ya terluka karena tindakan kita ya, karena mungkin kita marah-marah, berbuat salah. Kemudian kalau kita minta maaf, hubungan kita dengan orang lain jadi baik lagi. Dan juga kalau minta tolong, artinya kita mau dengan rendah hati minta bantuan. Bukannya nyuruh-nyuruh kan ya. Kita kan tidak ada yang mau toh disuruh-suruh, dibentak-bentak. Tetapi dengan kata minta tolong, artinya kita ini mau untuk memang merasa, wah aku ini butuh bantuan, aku dibantu. Dan pada akhirnya bilang terima kasih. Nah, Paus Fransiskus ini mengatakan bahwa 3 itu adalah kata kunci, kata mutiara, supaya hubungan kita dengan sesama, dengan orang tua, dengan guru, dan juga dengan Tuhan dapat kemudian terjalin dengan baik. Nah, jadi diingat-ingat ya, ada 3 kata kunci yang harus teman-teman refleks dalam mengucapkannya, yaitu terima kasih, minta tolong, dan minta maaf. Refleks itu artinya seperti kalau teman-teman kesandung gitu loh. Kalau teman-teman kesandung kan biasanya bilang aduh gitu kan ya. Nah, refleks itu begitu. Jadi misalkan diberi sesuatu oleh orang, segera bilang terima kasih tanpa berpikir panjang. Dengan 3 kata kunci itu, Romo yakin bahwa adik-adik artinya sudah melaksanakan perintah dari Sang Guru sejati, yaitu Yesus sendiri. Nah, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, pada akhirnya Natal bisa jadi berbeda. Liburan kali ini bisa jadi berbeda. Pelajaran di sekolah, cara teman-teman berjumpa dengan teman-teman bisa berbeda. Tetapi iman kita, kepercayaannya adik-adik pada Yesus itu jangan berubah. Yakin selalu bahwa Yesus itu mendampingimu. Bagaimanapun situasi hidupmu, bagaimanapun harapanmu ke depan, Yesus selalu mendampingimu dan keluarga. Jadi jangan berhenti berdoa, jangan berhenti mengucapkan 3 kata kunci itu tadi. Dan jangan berhenti untuk selalu berpikir sebelum bertindak, apakah Tuhan mengendaki tindakanku atau tidak. Dan berani berkata tidak apabila memang ternyata itu adalah tidak sesuai dengan ajakan dari Tuhan. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, semoga kamu semua dimanapun kamu berada, selalu dinaungi oleh Tuhan, disertai oleh Tuhan, dijauh dari segala mara bahaya, dan hidup yang baru, semangat yang baru di tahun yang baru. Sekali lagi selamat Natal dan tahun baru, berkat Tuhan menyertai kita semua. Teman-teman, setelah kita mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya, mari kita panjatkan doa dan permohonan kita. Allah Bapa yang Maha Kuasa telah menghalau kegelapan hidup kita dengan mengutus terang sejati, yakni Yesus Kristus Putranya. Kini marilah kita ungkapkan doa-doa kita sebagai wujud syukur atas cinta kasih-Nya yang menyelamatkan. Bagi para misionaris di seluruh dunia, Allah Bapa Maha Kudus, curahkanlah Roh Kudus kepada para misionaris agar mereka sungguh mampu mewartakan kabar sukacita keselamatan dengan iman yang teguh, pengharapan yang tak pernah habis, serta kasih yang menyala-nyala, hingga akhirnya menghasilkan buah berlimpah sesuai kehendak-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pejabat pemerintahan, Allah Bapa Maha Bijaksana, terangilah hati dan budi para pejabat pemerintahan, sehingga mereka semakin menyadari bahwa jabatan yang mereka miliki
adalah tugas perutusan untuk mengabdi masyarakat. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang diam-diam meninggalkan gereja, Allah Bapa Maha Rahim, tuntunlah mereka kembali ke arah bintang keselamatan yang sejati, Tuhan Yesus Kristus sendiri, yang bersinar pada jiwa-jiwa sederhana, yakni para saksi Injil-Mu. Semoga kami pun semakin tergerak untuk hidup yang lebih sesuai dengan Injil, sehingga menjadi cahaya bintang bagi mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami. Bagi kita semua yang mengikuti ibadat ini, Allah Bapa Marilah kita satukan doa dan permohonan kita dalam doa yang diajarkan Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah berdoa. Ya Bapa yang Maha Kuasa, sinarilah hati kami dengan Roh Kudus-Mu, agar semakin hari semakin dewasa dalam beriman kepadamu. Semoga kelahiran Yesus membawa damai di tengah keluarga kami. Semoga damai Natal semakin membawa kita untuk berbuat kasih kepada sesama di sekitar kita. Demi Kristus yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak, Ibu Guru, dan anak-anak, serta para orang tua yang terkasih, ibadat Natal kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Gloria in
kita berdoa semoga pandemi cepat berlalu dan masuk sekolah